Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan fikih kita masih seputar mandi ya. Mandi wajib. Sebab-sebabnya sudah kita sebutkan. Di antaranya keluarnya air mani dari tempat keluarnya, kemudian berhubungan badan, kemudian Islamnya orang kafir, kemudian berhentinya darah haid dan nifas, kemudian kematian. Sekarang kita beranjak kepada sifat mandi atau tata caranya. Ada dua tata cara mandi atau dua sifat mandi. Yang pertama yang sifatnya istihbab, bagusnya. Kemudian yang kedua yang mencukupi atau ijza. Yang pertama yang istihbab. Kita awali yang lebih afdal. Seseorang sebelum mandi diawali mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencuci kemaluannya dan daerah sekitar yang terkena kotoran tersebut atau kotoran janabah. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air, dibasuhkan kepada rambut kepalanya seraya digosok-gosok kulit kepalanya sampai terkena air semua, dipijat-pijat kepalanya. Kemudian setelah itu mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali, kemudian menyiramkan seluruh tubuhnya dengan air. Ini yang afdalnya atau yang dapat kesempurnaannya. Diawali dengan mencuci kedua tangan, kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian kepala dulu, dan setelah itu baru anggota badan seluruhnya. Ini tata cara mandi sesuai petunjuk Rasulullah yang sempurna, seperti disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan seperti yang pernah tersebar di media sosial, diawali dengan kaki dulu sampai lutut, katanya biar panasnya keluar dari ubun-ubun dan seterusnya. Tidak ya, itu tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua, tata cara yang sekedar menghilangkan hadas, artinya tidak lebih afdal dari tata cara yang pertama. Langsung saja seluruh badannya diguyur dengan air, diniati dengan menghilangkan hadas besar. Ini juga berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasulullah meletakkan air untuk mandi janabah. Fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marratain aw thalasan thumma tamatmada wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'ahu wa dhira'aihi thumma afadha al-ma' ala ra'sihi. Thumma ghassala jasadahu. Ini tata cara yang setidaknya ya. Beliau memasukkan kedua tangannya, mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian menyiramkan air ke kepalanya dan mencuci atau membasuh seluruh badannya. Tidak ada wudunya. Kemudian Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bil mindil falam yaruddaha. Aku memberinya sapu tangan, semacam handuk kecil.
maka beliau menerimanya. Wa ja'ala yanfadhu al-ma biyadaihi, dan beliau memulai mengusap atau menghanduki air dengan kedua tangannya. Atau dengan kata lain, beliau hanya mengelap dengan kedua tangannya ya. Tidak dengan kain yang diberikan oleh Maimunah tadi. Allah alam bisawab, bukan berarti ini tidak boleh pakai handuk ya. Kalau mau ya silahkan. Tanpa handukan, cukup diusap-usap pakai tangan. Ini masih ada sisa air, keringnya tidak sempurna. Dalam hadis Aisyah yang lain disebutkan di dalamnya, "Tsumma yukhalilu sya'rahu biyadihi." Beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad rawa basyaratah, sampai ketika beliau memastikan telah membasahi kulit kepalanya, afadha 'alaihi al-ma' thalatha marrat. Beliau menyiramkan air 3 kali, tsumma ghassala sa'ira jasadih. Menyiramkan air kepala 3 kali, kemudian membasahi seluruh badannya. Ini berkaitan dengan mandi yang ala kadarnya, tidak disertai dengan berwudu. Kemudian kalau seorang perempuan mandi janabah, apakah dia harus menguraikan rambutnya, membiarkan begitu saja? Maka tidak wajib. Tetap diikat, tidak masalah. Tetapi kalau seandainya mandi janabahnya karena selesai dari haid, maka dia harus membasuh atau menguraikan rambutnya supaya lebih sempurna air yang mengenai kepalanya. Kalau janabahnya karena haid, maka rambutnya tidak boleh diikat, wajib diuraikan. Sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si." Sesungguhnya aku perempuan yang rambut belakangku tebal. Tipe rambutnya itu tebal. Afa anquduhu li ghaslil janabah? Apakah aku melepaskan ikatan rambutku atau membiarkannya terurai ketika mandi janabah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak usah. Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki. Ya, cukup bagimu untuk nyau. Tahussi ala ra'siki. Ya, cukup membasahi kepalamu. Salah sah hasayat, 3 kali caukan gitu ya. Ini tidak wajib, tapi kalau diuraikan lebih bagus. Kalau diuraikan lebih bagus, keramasnya lebih sempurna. Summa tafidina alaikil ma. Kemudian siramkanlah kepada tubuhmu air. Fatatahharin, dan engkau bersuci. Allah alam bisawab. Ini selesai pembahasan tentang 2 tata cara mandi janabah. Ada cara yang sempurna, ada cara yang pas-pasan. Yang sempurna disertai dengan wudu juga. Kemudian yang kedua, pembahasan yang ketiga berkaitan dengan mandi, yaitu mandi yang hukumnya tidak wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib atau mandi janabah sudah berlalu penjelasannya. Adapun mandi yang disunnahkan disebutkan ada 5. Kita mulai dari yang pertama. Mandi setiap kali selesai berhubungan badan. Kan kadang ada orang yang berhubungan badan 2 kali, mandinya sekali misalnya. Disunahkan setiap kali selesai 1 ronde mandi misalnya. Kemudian pengen lagi, mandi lagi. Pengen lagi, mandi lagi. Ini mandi yang selain yang terakhir hukumnya sunnah. Tapi mandi yang terakhir tadi hukumnya wajib ya. Berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailah, di suatu malam, yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Beliau mandi di sisi istri yang ini, kemudian di sisi istri yang itu. Ini mungkin istrinya lebih dari satu, bukan mungkin lagi, pasti istrinya lebih dari satu. Semalam mengitari istrinya, tapi kalau masalah bermalam harus ada jadwalnya. Jadi kalau bermasalah hubungan badan silahkan. Yang penting malamnya harus rata, harus adil. Menginapnya ya. Nabi pernah di suatu malam mandi di sisi istri yang ini, artinya janabah, mandi berjima di situ, kemudian mandi di situ. Kemudian beralih ke istri yang lain, juga berhubungan badan, kemudian mandi juga. Fakultu, maka aku katakan, maksudnya Abu Rafi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'alahu wahidan, kenapa engkau tidak merapel saja? Ini selesai, nggak usah mandi sekalian nanti. Yang itu selesai baru mandi gitu ya. Efisien. Maka beliau mengatakan, hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih suci, lebih wangi dan lebih mensucikan. Lebih sempurna lah ya. Dan juga tentunya lebih strong kali ya mungkin ya. Kalau mandikan fit kembali, segar kembali. Kemudian yang kedua, mandi yang disunahkan ghuslul Jum'ah, mandi di hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi hari Jumat, artinya tiba di hari Jumat, maka mandilah. Maka dia mandilah. Hukumnya sunnah, tapi muakkadah, sangat disunnahkan untuk mandi Jumat. Afdolnya sebelum berangkat. Supaya nanti ketika tiba di masjid, ya masih segar. Belum pakai keringetan lagi. Kalau mandinya pagi ya nggak apa-apa. Walaupun nanti keringetan lagi. Sekalian ya, sebelum berangkat udah rutinitas. Ditambah niatnya, niat mandi Jumat. Kalau nggak ada niatan mandi Jumat, ya nggak dapat kesunahan ini. Karena namanya ibadah itu harus ada niatnya. Niatnya mandi Jumat jangan lupa diselipkan sebelum mandi di hari Jumat pagi-paginya. Afdolnya sebelum berangkat Jumat. Supaya masih segar, masih wangi dan belum keringetan lagi. Dikatakan di sini akidul ikhtisal al-mustahabbah. Mandi sunnah yang sangat ditekankan atau yang paling ditekankan itu mandi Jumat. Bahkan ada yang memandang wajib. Ala kulli muhtalimin, setiap yang muhtalim, artinya yang sudah balik. Yang ketiga, mandi 2 hari raya. Ini juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang keempat, mandi ketika ihram atau hendak ihram, baik ihram umrah ataupun ihram haji. Ini kalau memungkinkan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ihramnya. Yang kelima, mandi karena memandikan mayit. Seseorang yang habis memandikan mayit, dia disunnahkan untuk mandi, memandikan dirinya sendiri ya. Setelah mandiin orang, mandiin dirinya sendiri. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah dia. Ada pertanyaan? Mandilah dia, disunnahkan. Bagi orang yang memandikan mayit, nah setelah itu dia mandi gitu. Mandi untuk dirinya sendiri. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Selesai mandi yang sunnah. Ada pertanyaan seputar tata cara mandi wajib dan juga mandi sunnah?
Mandi bareng istri, sunnah. Nabi pernah mandi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, disunnahkan. Termasuk sebab-sebab bertambahnya kecintaan. Tapi di tempat tertutup ya. Jangan di kolam renang. Di kolam renang umum ya jangan. Kalau punya kolam renang sendiri, masya Allah, mandi bareng istri di rumah, gendong-gendongan, renang sana, renang sini, masya Allah bagus. Nabi pernah mandi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha sambil banjuran air, ciprat-cipratan air, ya main-main lagi, main-main sama istri, mandi bareng ya boleh. Bahkan bisa dikatakan sunnah karena Nabi melakukannya dengan istri-istrinya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Oh gitu. Ya, ya boleh saja. Berarti ini masuk yang kedua, yang cara pas-pasan. Yang penting basah semuanya. Ada bak besar, nyemplung di situ semua basah, keluar udah. Kalau diniatkan mandi janabah. Ada kolam renang, nyemplung, dan keluar lagi, udah. Gitu. Ada sungai nyemplung dan keluar lagi boleh. Itu yang cara pas-pasan juga bisa. Atau mau lebih sempurna, disertai dengan cuci tangan dulu. Ya boleh saja. Tidak apa-apa. Kenapa nggak sekalian gitu loh? Kenapa nggak sekalian gitu loh? Iya, iya boleh saja, tidak masalah. Nah, nah. Ya wudhu lagi. Iya, karena kan ada sih. Pas mandi janabah, setelah mandi janabah. Oh, pas mandi janabah. Pas mandi janabah. Mandi janabah sebagian ulama mengatakan menghilangkan hadas besar. Yang menghilangkan hadas besar otomatis juga menghilangkan hadas kecil. Sehingga kalau sudah mandi nggak usah wudhu lagi. Jadi batalnya ketika mandinya. Nah, ya nggak usah wudhu lagi nggak apa-apa. Oh iya iya iya. Tapi kalau sudah selesai mandinya kok batal, maka wudhu lagi. Atau pengen wudhu lagi ya enggak masalah. Kita lanjutkan tentang ahkamul mutarattabah. Mutarattibah bisa juga. Alaman wajaba alail ghusl. Hukum seputar orang-orang yang wajib mandi janabah. Secara global saja, yang pertama, orang yang wajib mandi janabah artinya masih dalam kondisi kena hadas janabah. Tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali melintas saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak pula orang-orang yang sedang junub kecuali sekedar melintasi saja sampai dia mandi terlebih dahulu. Kalau seandainya berwudu tapi belum mandi janabah, dikatakan dalam buku ini boleh berdiam diri di masjid. Karena wudu meringankan hadas besar, tapi tidak menghilangkan. Hanya meringankan saja, tapi tidak menghilangkan. Walaupun ya ada khilaf juga, tapi disebutkan dalam buku ini satu pendapat saja, boleh kalau berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana telah valid dari beberapa jamaah dari kalangan sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan li'annal wudu'a yukhaffiful hadas. Dikarenakan wudu meringankan hadas, maksudnya hadas besar. Wal wudu ahadu tahuraini.
dan wudhu merupakan salah satu dari dua bersuci. Tapi lebih pantasnya, lebih layaknya ya mandi saja. Kemudian baru kalau ingin berdiam diri di masjid silahkan. Yang kedua, menyentuh mushaf. Orang yang sedang junub atau masih dalam keadaan hadas besar karena haid, karena nifas, atau karena jima hubungan badan, tidak menyentuh mushaf. Keumuman firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh mushaf kecuali mereka-mereka yang disucikan. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak menyentuh mushaf artinya tidak boleh kecuali orang yang suci. Artinya tidak dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak membaca orang yang sedang kena hadas besar, sedang junub, membaca Al-Quran sampai dia mandi. Dasarnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illa al-janabah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghalanginya dari membaca Al-Qur'an suatu apapun kecuali karena janabah, karena hadas besar. Wa li'anna fi man'ihi min al-qira'ah hassan lahu 'ala al-mubadara ila al-ikhtisar. Di antara hikmahnya, dikarenakan menahan diri untuk tidak membaca Al-Quran, padahal ingin baca Al-Quran, supaya dia terdorong untuk segera mandi. Jadi afdolnya jangan lama-lama hadas besarnya. Kalau sudah terpenuhi hajatnya ya segera mandi. Tidak tunggu lama-lama. Tapi kadang kita malas ya. Mandinya pagi-pagi aja. Kalau malam-malam malas ya. Tapi afdolnya ya segera mandi. Walaupun tidak mengapa mandinya pagi-pagi. Sebagaimana Nabi juga pernah mandinya pagi-pagi. Sudah adzan baru mandi labas. Tidak apa-apa. Labas artinya tidak apa-apa ya. Labaksa. Tidak apa-apa. Bukan labas bablas. Labaksa. Bahasa Arab ya. Diharamkan bagi yang kena janabah, salat, dan juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana telah lalu penjelasannya dalam pembahasan wudu. Selesai tentang larangan-larangan yang berlaku bagi orang yang kena hadas besar. Mungkin ada pertanyaan? Kalau bacanya hafalan boleh tidak? Tidak boleh ya. Zikir boleh, bukan Al-Quran. Tapi afdalnya berwudu dahulu. Karena Nabi tidak baca ya, tidak membaca lewat mushaf. Membacanya ya hafalan. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kan kadang ada orang, nggak apa-apa, yang penting jangan menyentuh mushaf bacanya. Maksudnya membaca itu bukan menyentuh mushafnya. Menyentuh mushaf ada pembahasan sendiri, baca Al-Quran juga ada bahasan sendiri. Membaca Al-Quran tidak harus membaca dari mushaf. Membaca dari hafalan juga disebut membaca. Nah, puasa. Mandinya jam berapa? Mandinya jam berapa? Habis subuh, lah salat subuhnya? Oh, sudah salat subuh. Sudah salat subuh berhubungan badan? Oh enggak. Oh mimpi. Oh ya mimpi. Oh enggak apa-apa. Kalau puasa tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Beda dengan sholat. Enggak apa-apa. Mimpi basahnya jam 7 pagi atau habis sholat subuh, mandinya mau sholat zuhur enggak apa-apa. Enggak langsung mandi enggak apa-apa. Karena puasa tidak disyaratkan dalam keadaan suci, tidak. Sebelum kita masuk kepada tayamum, cara bersuci yang kedua adalah tayamum. Yang pertama bersuci dengan media air. Yang kedua bersuci dengan media tanah.
yaitu tayamum. Kalau yang medianya air, wudu sama mandi. Yang medianya selain air atau debu atau tanah adalah tayamum. Kita lanjut tentang tayamum. Tayamum secara bahasa artinya bermaksud, al-qasdu. Bermaksud menuju tanah, tayamum. Ini secara bahasa. Tapi yang perlu kita perhatikan secara istilah. Karena kita sedang membahas fikih, maka berdasarkan istilah fikih atau berdasarkan syariat. Mashul wajhi, mengusap wajah. Wal yadaini, dan dua tangan. Bisa'idi tayyib, dengan tanah yang baik. Ala wajhin maksus, dengan tata cara tertentu. Ta'abudan lillah, dalam rangka berta'abud, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa masalah atau pembahasan dalam bab tayamum. Yang pertama tentang hukum tayamum dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dan dia merupakan rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Dan termasuk bagusnya syariat Islam, indahnya syariat Islam. Dalam syariat Islam ada tayamum, di mana umat-umat sebelum Islam tidak ada syariat tayamum. Yang ada hanya dalam syariat Islam saja. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak berdiri, ila salati, menuju salat. Yang tahu bahasa Arab, kuntum itu fi'il madhiyah, kata kerja bentuk lampau. Tapi kalau didahului idza, maka fungsinya untuk masa yang akan datang. Bukan berlalu, bukan, tapi untuk yang akan datang. Maka ketika diterjemahkan, jika kalian hendak berdiri menuju salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ka'ab disebut Ka'ab karena menonjol. Mata kaki disebut Ka'ab karena menonjol. Ini kan mata kaki kan menonjol ya. Nah, makanya disebut Ka'ab. Ka'bah juga dinamai Ka'bah, Ka'a, Kaf, Ain, Ba, tambah tak marbutah. Karena Ka'bah itu di sebuah lembah menonjol di tengah-tengah. Makanya disebut Ka'bah karena menonjol. Bidadari surga disebut Kawa'ib. Kawa'ib bentuk tunggalnya Ka'ib. Diambil dari kata Kaf, Ain, Ba. Karena wanita surga itu menonjol payudaranya itu. Kayak dikatakan Kawa'ib. Wa kawa'iba atrob. Dan juga atrob, sebaya umurnya. Umurnya tidak berpaut. Ini penghuni surga. Kembali ke sini. Ka'ab, Ka'bain, dua mata kaki disebut Ka'ab karena menonjol ya, karena menonjol. Dalam ini disebutkan anggota badan yang wajib dibasuh, mulai dari wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Cuman 4 ya, cuman 4. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, tentunya dengan mandi. Maksudnya taharu di sini mandilah. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian mendatangi ghaid, artinya buang hajat. Buang hajat, buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya berhubungan badan. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air.
Tersirat di sini maknanya cari air dulu. Jangan langsung wah nggak ada air lah. Mandi daripada mandi tayamum aja. Tapi diusahakan cari air dulu. Kalau sudah dipastikan tidak menemukan, baru beralih ke tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka maksudkanlah, tujukanlah kepada sa'id atau bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan usaplah, kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari sebagian tanah tersebut. Jadi kalau tayamum cuma 2 anggota yang diusap, wajah sama tangan saja. Kalau wudhu 4, wajah, tangan, usap kepala sama kedua kaki. Kalau tayamum cuma 2. Jangan salah paham, wudhu pakai pasir bukan. Tapi kalau pakai tanah atau debu atau pasir, tayamum. Cuman 2, wajah sama kedua tangan. Itu pun tidak dibasuh dengan pasir, diusap. Di pasirnya ya atau tanahnya, debunya ya diusap-usap dulu atau ditutup dulu, kemudian baru diusapkan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak menginginkan kesusahan pada kalian di dalam yuridu, dalam agama ini. Yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah ingin mensucikan kalian. Wa yutimma ni'matahu, dan ingin menyempurnakan kenikmatannya alaikum kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini dalil tayamum dari Al-Qur'an Al-Maidah ayat 6. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulihi, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu thayyib kafika wa illam tajidil ma' ashra hijajin. Tanah yang baik cukup bagimu untuk bersuci, walaupun engkau tidak menemukan air seandainya ya 10 kali ibadah haji, artinya 10 tahun. 10 tahun tidak ada air, maka cukup bertayamum saja. Fa idza wajadtal ma' fa amissahu basharataka. Kemudian jika engkau mendapati air, maka basuhlah dengan air tersebut kulitmu, artinya mandilah. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi atau tanah sebagai masjid dan juga tahur, alat untuk bersuci. Tentunya kalau tidak ada air atau ada penghalang menggunakan air. Jadi tayamum disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga berdasarkan ijma', kesepakatan para sahabat dan para ulama. Masalah yang kedua tentang syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Diperbolehkan bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Dan ketidakmampuan tersebut bisa jadi karena yang pertama tidak ada air. Lifaqdihi, tidak ada air. Au li khawfid darar min isti'malihi limaradin fil jismi au syiddatil baradi. Atau karena takut membahayakan tubuhnya kalau menggunakan air. Mungkin karena sakit, atau mungkin karena dingin yang sangat. Berdasarkan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, "Alaika bis-sa'idit thayyibi." Engkau wajib untuk bersuci dengan tanah yang baik. Fa innahu yakfika. Sesungguhnya itu cukup bagimu. Ini ketika Imran ibn Husain sakit atau tidak mendapati air. Kita akan rinci satu persatu syaratnya. Ada 5 syarat yang disebutkan atau 6 syarat yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama, syarat sahnya tayamum. Yang pertama, niat.
niat supaya boleh sholat, supaya bisa sholat. Dan niat ini merupakan syarat semua ibadah, termasuk tayamum, karena tayamum juga ibadah. Syarat yang kedua Islam. Maka orang kafir tidak sah tayamumnya, karena tayamum ibadah. Syarat sahnya ibadah Islam. Yang ketiga berakal. Maka yang tidak berakal tidak sah tayamumnya. Seperti orang gila tayamum, atau orang pingsan ditayamumi, ya nggak bisa. Kemudian yang keempat, tamyiz. Artinya sudah bisa membedakan, sudah bisa memahami suatu syariat. Ini namanya tamyiz. Ukurannya disebutkan dengan sederhana dalam buku ini. Yang tidak tamyiz, yang usianya kurang dari 7 tahun. Yang kurang dari 7 tahun itu belum dikatakan sudah tamyiz, karena belum paham tentang tayamum. Walaupun dijelaskan, biasanya belum paham. Biasanya cuma ikut-ikutan aja. Adapun memahami, menghayati di balik perbuatan tersebut belum sampai ke situ. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, terhalang dari menggunakan air. Mungkin karena tidak ada airnya, sebagaimana dalam ayat disebutkan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida thayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya tanah yang baik alat sucinya seorang muslim. Wa illam yajidil ma' asyra sinin. Walaupun tidak menemukan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a fal yumissahu basyaratah fa inna dzalika khair. Kemudian jika menemukan air, maka basahilah kulitnya dengan air tersebut, dengan mandi atau dengan wudu. Fa inna dzalika khair. Sesungguhnya itu adalah kebaikan. Yang pertama, tidak menemukan air. Yang kedua, karena takut membahayakan dirinya kalau menggunakan air. Mungkin karena sakit, takut tambah parah sakitnya, atau takut lambat sembuhnya. Jadi doror itu atau bahaya itu, darurat itu tidak dibatasi kalau pakai air mati, enggak. Bukan itu darurat saja. Yang lebih ringan dari itu juga masuk ke dalam darurat. Misalnya takut enggak sembuh-sembuh, takut tambah parah sakitnya. Boleh menggunakan debu atau tanah, tidak berwudu menggunakan air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marudha, dan jika kalian sakit. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, qatalahumullah. Halla sa'alu idza lam ya'malu innama syifa'al 'ayyi as-su'al. Mereka, orang-orang tersebut, telah membunuh orang yang mati ini. Semoga Allah menghancurkan mereka. Atau jangan diartikan membunuh ya. Qatalahumullah artinya doa keburukan. Halla ini sebagai motivasi atau anjuran atau hasungan atau perintah. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya. Di sini berkaitan dengan seseorang yang kena janabah di masa Nabi. Dia kena janabah dalam keadaan dia terluka. Dalam keadaan dia kena syajjah. Syajjah itu robek, keluar darahnya. Ketika itu kena janabah, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah dalam keadaan seperti ini saya harus tetap mandi? Maka orang-orang mengatakan, ya mandi saja. Kemudian mandi, kemudian mati. Mandi, kemudian mati. Kemudian Nabi mendengar kisah tersebut. Maka Nabi marah dengan mengatakan, qataluhu. Mereka membunuhnya. Artinya bukan membunuh secara langsung ya. Gara-gara mereka orang ini mati gitu.
Kenapa bilangnya tetap mandi? Padahal kondisinya sedang terluka. Maka Rasulullah mendoakan keburukan, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka, artinya ya menjauhkan mereka dari kebaikan. Kenapa mereka tidak tanya dulu kalau tidak tahu? Main fatwa saja, tetap mandi dong. Karena obat ketidaktahuan adalah bertanya. Tidak tahu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Ini yang pertama, takut membahayakan karena sakit atau takut terlalu dingin. Kalau tetap menyentuh air, takut sakit atau takut binasa. Berdasarkan hadis Amr ibn al-As, bahwasanya beliau ketika diutus dalam perang Dzatus Salalil, disebut perang Dzatus Salalil karena di situ banyak rantai-rantai. Silsilah atau salalil artinya rantai. Salam tu fi lailatin baridatin. Aku mimpi basah di malam yang dingin. Kasihan sekali ya. Dingin-dingin mimpi basah. Syadidatil bard. Dengan dingin yang sangat atau dingin yang sangat menusuk. Kalau dingin menusuk ya. Kalau panas apa? Menyengat ya. Dingin menusuk, panas menyengat. Fa ashfaqtu in ihtasaltu an ahlika. Maka aku takut kalau aku mandi, aku akan binasa. Fatayammamtu. Kata Amr ibn al-As, maka aku pun bertayamum. Wa shallaitu bi ashabi salatas subhi, dan aku pun salat mengimami sahabat-sahabatku salat subuh. Ini menunjukkan bolehnya seseorang tayamum ketika cuacanya sangat dingin. Dinginnya Indonesia masih wajar ya. Panasnya juga masih wajar ya. Tidak sampai di bawah 0 atau di bawah 10 lah, jarang-jarang. Dingin banget. Panasnya Indonesia paling dinginnya ya paling-paling ya 24 ya, 24. 20 itu udah kelasnya AC itu. Itu yang nggak sampai dingin yang menusuk. Kemudian yang keenam, syarat tayamum dengan tanah yang baik, bil yad in wajadahu, menggunakan tangan kalau mendapatkan tanah tersebut. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan wajah-wajah kalian, usapkanlah pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Berkata Ibnu Abbas, as-sa'id, yang dimaksud dengan sa'id tanah adalah turabul harsi, tanah ladang. Tanah ladang. Wa thayyib artinya tahir, tanah yang suci. Fa illam yajid at-turaban, fa illam yajid turaban, tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin. Kalau tidak mendapati tanah, gimana tayamumnya? Maka tayamum semampunya. Bisa dengan ramal, ramal artinya pasir, bisa pula dengan hajar, dengan batu. Dengan batu. Tapi usahakan tanah dulu. Tanah harus maksudnya tanah yang bisa ditanami. Bukan debu yang nempel di dinding, nempel di kursi. Itu bukan tanah. Nggak bisa ditanami soalnya. Tapi kalau nggak dapat tanah, baru beralih kepada sesuatu yang lain. Entah itu pasir, entah itu debu yang nempel di batu, nempel di tembok, nempel di kursi. Di pesawat misalnya, nggak ada air misalnya. Kak. Tapi sekarang nggak ada, pesawat nggak ada air ya. Pasti ada airnya, ada kamar mandinya. Kereta api juga ada ya. Bis juga ada. Bis kotor. Tergantung bisnya ya. Bis kotor. Ya bawa air mineral lah kalau ingin berwudu.
Jadi berwudu jangan digambarkan harus pakai air yang banyak. Berwudu paling enggak 1 sok air itu udah cukup. 1 mud bukan 1 sok. 1 mud kan segini ya. Nah, 1 mud air itu cukup untuk berwudu. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Ya taruh di gelas misalnya, ambil dikit-dikit, kemudian dibasuh. Itu cukup minimalnya ya minimal. Ya cukup segitu cukup. Buat berwudu. Nanti dicoba. Dicoba. Tapi jangan 3 kali. Yang kadar wajib saja sekali-sekali. Tangan ya sekali aja. Ngambilnya sekali aja. Dan seterusnya. Masih banyak waktunya? Masih banyak. Sekarang kalau tidak ada tanah yang bisa ditanami, maka beralih kepada pasir atau debu lah. Sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi ada versi yang lain, Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ar-ramlu minas sa'id. Pasir termasuk tanah. Pasir termasuk tanah. Jadi tanah itu dalam bahasa Arab macam-macam. Ada sa'id, ada turab, ada romal. Bahasa kita juga macam-macam ya. Ada tanah, ada lumpur, ada pasir, ada kerikil, ada apa lagi? Apa? Banyak ya, tanah macam-macam. Pembatal-pembatal tayamum. Kita tutup dengan pembatal-pembatal tayamum. Ada 3 pembatal tayamum. Yang pertama, hadas kecil yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Dan juga hadas besar yang mewajibkan mandi wajib. Ini juga membatalkan tayamum. Apabila seseorang bertayamum karena hadas kecil, kemudian pipis atau pup, kalau udah besar namanya pup nggak sih? Pup ya. Tayyib. Tayyib. Maka tayamumnya batal. Karena tayamum menggantikan wudu sebagaimana wudu batal karena buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin dari belakang. Demikian pula tayamum juga batal karenanya. Demikian juga batal karena hadas besar. Yang kedua, menemukan air. Kalau sudah tayamum kok menemukan air, otomatis tayamumnya batal. Otomatis tayamumnya batal. Kalau sebab tayamumnya karena tidak ada air. Jadi kalau sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air karena sakit, walaupun ada air tidak batal. Ini dirinci sedikit ya. Yang batal karena ada air kalau tayamumnya karena tidak ada air. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza wajadtal ma'a fa'amissahu basyaratak." Apabila engkau mendapati air, maka basahilah kulitmu dengannya, ya dengan berwudu atau dengan mandi. Dan yang ketiga, zawalul udhri, hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Misalnya kalau karena sakit ya sudah sembuh. Karena dingin ya sudah enggak dingin. Sehingga tayamumnya pun menjadi batal. Oh, masih ada satu lagi ya. Tata cara tayamumnya belum ya? Tata cara tayamum. Yang pertama niat. Niatnya niat tayamum, jangan niat main pasir ya. Niat main pasir ya bukan tayamum. Niatnya niat tayamum. Kemudian bertasmiyah bismillah. Kemudian mengambil tanah dengan tangannya. 1 kali ambil. Saya mengambil bukan tanah di kayak gini bukan ya. Cukup di kayak gini kan saja. Namanya didorab, cukup di kayak gini saja. Disentuhkan kepada tanah. 1 kali saja, kemudian yang lebih sempurna yanfuhuhuma, ditiup, wah gitu ya. Au yanfiduhuma, atau di kayak ginian, dikipat-kipatin. Tsumma masa bihima wajahu wa yadayhi ila rusghaini. Kemudian mengusap dengannya kedua tangan kita
wajah kita, kemudian tangan kita sampai ruzh. Ruzh itu pergelangan tangan. Jadi sampai sini saja. Nggak sampai sini. Nggak sampai sini enggak ya. Sampai pergelangan tangan saja. Berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan at-tayammu darbatun lil wajhi. Tayammum adalah satu kali pukulan, maksudnya ngambil tanah dengan seperti ini untuk wajah dan kedua tangan. Ngambilnya berapa kali? Sekali saja. Satu kali ambil, sudah sekian wajah, tangan. Tidak wajah ambil lagi, buang-buang. Ke tangan. Enggak. Tapi sekali ambil saja. Baik. Dan juga hadis Ammar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innama kana yakfika an tasna'a hakadha." Cukuplah untukmu untuk melakukan seperti ini. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya satu kali pukulan ke tanah. Maksudnya pukulan itu bukan mukul ya, kayak ginilah. Kita tepukan ya, satu kali tepukan ke tanah. Kemudian mengipat-ngipatnya, membersihkannya supaya kurang. Kemudian mengusap bagian punggung tangan kanan dengan tangan kirinya. Punggung yang ini ya, sini. Kemudian punggung kirinya dengan tangan kanannya. Jadi diusap punggungnya ya, bukan ininya ya. Ya ini kan udah kena ya. Diusap ininya. Kenapa? Gak disela-sela, gak usah. Ini kan kalau bisa dikatakan formalitas saja kali ya. Nggak harus semuanya tersentuh ya. Lagi pula pasir kan mau diratakan juga belum tentu semuanya kena kan, karena pasir bukan benda cair. Beda kalau air, kan benda cair. Au dhahra shimalihi bikaffihi thumma masa bihima wajhahu. Selesai, kita praktekkan saja ya. Misalnya ini tanah ya, bukan kayu, tanah. Tanah. Tanahnya nggak harus yang apa ya? Ya tanah aja lah. Intinya tanah yang bisa ditanami tanaman. Ya bagusnya tanah betulan yang di situ. Kalau darurat baru nih kemungkinan ada debunya lah kemungkinan. Kalau darurat baru ngambil dari barang-barang atau batu atau apa. Satu kali pukulan, ditiup boleh, dikipat-kipatkan boleh, kemudian usap wajah. Dan tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, dan tangan kanan diusap dengan tangan kiri diusap dengan tangan kanan. Selesai. Jadi set dah ini ya. Set dah 5 detik udah. Baik, 5 detik. Bagaimana kalau pengennya kayak gini udah main-main semuanya, apakah cukup? Apakah bisa? Ya bisa. Mau sampai sini sah nggak? Ya sah juga. Tapi kalau ini saja, ininya malah tidak, maka tidak sah. Cukup sampai sini saja. Kan yang dipertanyakan, kalau sampai sini sah apa tidak? Ya kita katakan sah. Cuman yang mau kita petunjuk, cuman sampai sini. Kalau sini saja ininya enggak, ya enggak sah. Kalau guling-guling sekalian, guling-guling di tanah atau di pasir, tidak sah ya. Tidak sah. Kumur-kumur gimana ya? Rambutnya nggak usah disela-selani juga ya. Cukup wajah dan tangan saja. Tangan kiri 1, tangan kanan 2. Soalnya tangan kiri yang main. Yang diusap ya tangan kanan. Dan tangan kanan mengusap tangan kiri. Naktafi, kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan seputar tayamum, kita tuntas 1 kali saja. Silakan. Enggak. Jadi kalau sudah selesai salatnya, jangankan sudah selesai, lagi salat pun terdengar suara air, lanjut saja salat. Tidak batal. Kecuali kalau belum salat kok nemu air.
maka harus berwudu. Ya, kalau sedang atau sudah sholat, tidak usah berwudu. Ya, termasuk mandi junub. Nah, terus akhirnya datang pas lagi sholat atau sudah sholat, ya nggak usah diulang sholat. Ya iyalah, untuk sholat asarnya nanti, untuk sholat asarnya, diusap pakai pasir. Nah, kita cukupkan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.